Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, la farqa baina Arabin wa Ajamin illa bittaqwa. Tidak akan pernah ada perbedaan antara Arab dan Ajam kecuali dengan ketakwaannya. Dan ini termasuk dari Bilal tadi. Kata Nabi SAW kepada dua orang budak, mantan budaknya Ansar dan mantan budaknya Umar bin Khattab. Dalam salah satu peperangan, mereka lagi mengambil air di sungai, rupanya airnya saling kepercik. Tersinggung, berantem nih dua orang. Satu dari Ansar, satu dari Muhajirin. Si Ansar teriak, wahai orang-orang Ansar, tolong saya. Padahal sebenarnya tidak ada apa-apa ini, cuma berantem, ribut mulut. Lalu orang Muhajirin juga bilang, wahai Muhajirin, kesinilah, tolong saya. Tiba-tiba sahabat-sahabat, karena ini perjalanan dari perang, mereka masih panas-panasnya memegang senjata, maka berkumpul orang Ansar dan orang Muhajirin mau perang nih. Mulai muncul lagi rasisme, kesukuan, fanatisme. Ya, maka Nabi SAW datang pada saya dan mengatakan, apakah masih ada dakwah jahiliyah? Ada lagi panggilan-panggilan kebodohan seperti ini? Sementara saya ada di tengah-tengah kalian, saya sudah bawa agama Allah. Da'ha fa innaha mumtinah. Tinggalkan, karena ini adalah kehinaan, kehancuran. Gak ada lagi teman-teman sekalian. Begitu dia syahadat muslim, saudara kita. Juga kita tahu tidak bolehnya syamata dalam Islam, dan syamata artinya menganggap remeh, ya. Yang kedua, menganggap remeh tentunya seperti statement Umar bin Khattab, kalau antum masih ingat ya. Yang Umar bin Khattab pernah mengatakan, contoh syamata, kalau ada wanita hamil lewat di depanku, lalu aku mengatakan, ih perutnya besar ya, maka aku takut Allah membuatku hamil. Jadi Allah akan hukum aku gara-gara aku hina. Jadi nggak boleh. Oh hitam ya, oh kurus ya, oh pendek ya, itu nggak boleh teman-teman sekalian. Kalau Allah berikan kita kelebihan, alhamdulillah, kita katakan itu. Jangan menjatuhkan orang lain. Kata para ulama, siapa yang mensyamata orang lain, sengaja dia menghina orang lain, Allah bisa balik keadaannya. Bahkan di dalam peperangan Nabi SAW namanya perang Hunain. Pada saat itu muslimin jumlahnya lebih dari 12.000 orang. Belum pernah pasukan muslimin sebanyak itu. Pasukan musuh lebih sedikit. Muslimin sempat mensyamata musuh mereka. Oh itu musuh, sedikit ya. Allah buat muslimin kalah di awal peperangan. Sampai Nabi dalam doanya adalah, dan jangan sampai aku melakukan syamatatil a'da, menganggap remeh musuh, sehingga keadaan musuh berbalik menguasai kita. Jadi ini penting. Dan ini bermula teman-teman dari tidak bolehnya menganggap remeh siapapun di sekitar kita, muslim atau non muslim, tapi muslim lebih pantas untuk itu. Jadi jangan terpengaruh dengan fisik, itu cuma simbolik saja. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil adalah keutamaan sabar di dalam atau di jalan Allah, di atas jalan Allah. Sabar teman-teman dalam berdakwah, sabar dalam memanggil orang lain. Ada orang subhanallah baru menasihatin istrinya atau suaminya atau orang tuanya 1-2 kali sudah dianggap nggak mungkin lagi, sudah susah, udah nggak mungkin. Rasulullah SAW berdakwah 13 tahun di Mekah. Tahu berapa orang yang masuk Islam? Ada yang tahu? Satu orang angkat tangan, saya mau kasih buku. Kasih buku yang paling besar. Hah? Salah. Angkat tangan. Salah. Salah. Salah semua. Salah, lebih sedikit lagi. Lebih banyak dari itu. Salah. La haula wala quwata illa billah. Salah, mau dekat. Wah, 15 lebih sedikit. Hampir, salah. Tadi sudah saya bilang 150 sudah dekat, ente turun 113. Siapa itu yang bilang 153? Mana yang ngomong? Kasih dia buku itu, 153 orang. Ini Riyadus Shalihin yang paling besar nih. Kasih orangnya ya. Jangan nyangkut tengah jalan.
Siapa tuh salah semua tadi? Baik, kita kembali ke masalah tadi. Jadi Nabi SAW sabar 13 tahun berdakwah, yang masuk Islam cuma 153 orang. Jumlahnya dibagi dua pada saat itu. Ada yang di Mekah, ada yang di Ethiopia. Siapa yang tahu sekarang jumlahnya? Di Mekah berapa, di Ethiopia berapa? Dari 153. Hah? Nah, coba. Sebentar, berapa? Ahsan. Ya. 70 yang tinggal di Mekah, 83 yang hijrah. Kasih Minhajul Muslim. Enggak ada gunanya, weh. Jawaban yang benar mana? Nabi SAW sabar pada saat itu. Jadi kita harus sabar. Baru 1 tahun ikut pengajian sunnah, dakwai orang tuanya baru 1 bulan, udah putus asa. Jangan putus asa, sabar. Istrinya belum bisa pakai jilbab, dia juga baru ikut pengajian. Sabar dakwain. Sudah saya ceraikan aja Ustadz. Mau nikah sama akhwat yang lain. Dakwai. Siapa suruh dulu nikah dia tidak pakai jilbab? Sabar dakwai. Nabi Nuh AS berdakwah di dakwai istri. Nabi Lut juga sampai mereka mati. Sabar dakwai. Jangan buru-buru. Itu perlu. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan masalah fadilah sabar ini. Orang kalau disiksa, teman-teman sekalian, ingat Nabi SAW dikatakan penyair, dikatakan penyihir, dilemparin kotoran unta di leher beliau, sabar. Bilal tadi disiksa, apa yang tersisa teman-teman sekalian? Kita kalau dikorek kulit kita sedikit aja sama peniti atau sama pisau kecil sudah kesakitan. Gimana kayak Bilal tadi? Tapi tidak peduli. Ahad, pokoknya sabar. Allah menyebutkan tentang masalah sabar banyak dalilnya. Saya angkat beberapa saja. Di antaranya surah Az-Zumar. Surah nomor 39 ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina taqaw. Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, mereka bertakwa kepada Allah, patuh. Setiap orang di antara kalian yang berbuat kebaikan, kepatuhan di muka bumi ini, niscaya dia akan mendapatkan pahalanya. Dan bumi Allah luas. Kalau susah beribadah satu tempat, pindah tempat lain. Sesungguhnya orang-orang sabar akan mendapatkan balasan yang tidak ada hisapnya. Tidak ada hisapnya. Dalil yang kedua, surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apapun yang kalian miliki di dunia akan hilang, kalian akan tinggalkan, dan apa yang dimiliki oleh Allah, yang Allah janjikan di akhirat pasti kekal. Dan pasti kami akan membalas orang-orang yang sabar mengejar apa yang Allah janjikan itu. Kami balas pahala mereka dengan lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, As-sabrun nur, as-sabru nur. Sabar itu cahaya kehidupan. Juga dalam riwayat lain, riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, Ma u'tiya ahadun ata'an khairun wa awsa'u minas sabr. Tidak ada sesuatu yang dikaruniai oleh Allah untuk seorang hamba yang jauh lebih baik dan lebih luas untuk dia mengambil keputusan lebih baik daripada sabar. Umar radhiyallahu anhu mengatakan dalam statement yang menarik masalah sabar, wajadna khaira hayatin wa akmaluha fis sabr. Kami menemukan, kata Umar, sebaik-baik kehidupan dan sempurnanya kehidupan itu di dunia ini dengan kesabaran. Kalau dihiasi dengan kesabaran itu nikmat sekali. Orang caci maki ya sudah, orang ambil haknya ya sudah, dia tetap menagih tapi dia sabar. Sabar artinya menerima takdir Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Kita bangun tidur sakit, sabar, terima dulu sebagai takdir Allah. Tidak usah keluh kesah kesana sini, kecuali pada ahlinya misalnya. Kemudian juga ikhtiar untuk mencari jalan keluar. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Mathalus sabr minal iman
kamathalir ra'si minal jasad. Perumpamaan sabar itu dari keimanan seseorang seperti ibaratnya kepala dari jasad. Jadi kalau antum tidak bisa sabar teman-teman sekalian dalam menghadapi cobaan-cobaan hidup, antum seperti manusia tidak berkepala. Ini statement Ali yang sangat mulia supaya orang fahami. Artinya cobaan akan datang, lalui dengan kesabaran. Sabar sekali lagi, terima takdir Allah dan ikhtiar, cari jalan keluarnya. Al-Hasan al-Basri mengatakan rahimahullah tentang sabar, as-sabru gina, wala yu'tihi Allahu illa ibadihil mukramin. Sabar itu kekayaan, harta yang luar biasa, dan Allah tidak berikan kecuali hamba-hambanya yang dimuliakan. Allah berfirman juga dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang beriman, sabarlah, kuatkan kesabaranmu itu, ekstra. Dicaci maki, ekstra sabar, ekstra tahan diri. Dan selalulah berjaga-jaga di perbatasan dari musuh, atau selalulah berjaga-jaga dari serangan musuh, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian termasuk orang-orang yang menang. Penutupan dalam poin kedua masalah fadilah sabar ini adalah statement Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan dalam buku beliau, sabar adalah meneguhkan diri dalam menjalankan ketaatan pada Allah. Jadi beliau membagi 3 kesabaran. Sabar dalam mengerjakan ketaatan pada Allah. Hadir di majelis ilmu, puasa, sholat malam, haji, jihad, butuh kesabaran. Terima sebagai takdir Allah, lalui, gitu kan. Kemudian beliau mengatakan sabar juga adalah menahan diri dari kemaksiatan serta menjaga darinya. Maksudnya jangan sampai terjerumus dalam maksiatan. Kita dapat teman-teman peluang setiap kita untuk berzina, untuk berdusta, untuk menipu orang, untuk merekayasa data, untuk apa saja, mencuri. Semua kita pasti terlintas di hidupnya itu. Tinggal dia sabar, kontrol diri, nggak mau dia lakukan karena Allah haramkan itu. Dan ini tentu terjadi. Kita tahu pada Nabi Yusuf alaihissalam ditawarkan zina, tapi dia sabar, gitu kan. Begitu pula dengan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah menjaga perasaan dan sikap marah dalam menghadapi takdir Allah yang dialami berupa berbagai hal yang menyakitkan dan gangguan yang timbul di luar kekuasaan manusia ataupun yang berasal dari orang lain. Artinya, beliau ingin mengatakan sabar yang ketiga adalah sabar terhadap cobaan harian. Jadi ada sakit, ada gangguan orang, kehilangan benda, orang utang nggak bayar dan seterusnya. Ini butuh kesabaran. Sekali lagi sabar, terima takdir Allah. Oh, Allah lagi uji saya, kemudian ikhtiar cari jalan keluar. Yang ketiga pelajaran, fadilah jihad, keutamaan jihad. Sebagaimana Bilal tidak pernah tinggalkan dalam hidupnya. Tentu jihad yang benar. Dan dalam serial sahabat sebelumnya sudah sering kita jelaskan tentang jihad yang benar. Bukan jihad yang keliru, asal terbawa emosi. Enggak. Ada syarat-syaratnya. Bila pemimpin negara mengajaknya, jadi fardu ain. Bila musuh menyerang, fardu ain. Dan jadi sunnah bila seseorang melewati sebuah wilayah muslim yang lagi kacau, kemudian dia terlibat dalam peperangan, bagi dia. Selain ini tidak boleh ada orang mengatasnamakan membom sana sini, ya, membom orang kafir lalu dikatakan dia mati syahid. Ini tanda tanya ini, dan sudah pernah kita jelaskan dalam bab jihad masalah ini. Yang jelas saya ingin sebutkan tentang fadilah-fadilahnya. Tentu ini semua teman-teman kalau kita ingin bahas, sabar butuh satu pertemuan mungkin 2-3 jam. Mungkin tadi juga masalah tidak adanya rasisme dalam Islam, keadilan Islam butuh 2 jam. Mungkin sekarang jihad juga begitu. Tapi saya coba memilih dalil-dalil yang mudah-mudahan bisa mencukupi semua itu. Dalam jihad misalnya, surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 216. 216. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diperintahkan buat kalian untuk berperang menghadapi musuh kalau memang terjadi, dan itu kalian tidak sukai, tapi ketahuilah bisa saja kamu tidak suka sesuatu, tapi Allah jadikan kebaikan yang banyak untuk kalian di situ. Dan bisa saja
kalian suka sesuatu, maka itu buruk buat kalian. Dan Allah tahu sementara kalian tidak tahu. Orang-orang yang ikut berperang teman-teman, kalau dia tahu bahwasanya setiap langkahnya, ya, nafasnya, gerakannya, pengorbanannya, sampai matinya semua dibalas di surga, maka kata Nabi SAW tidak ada orang yang berharap kembali ke dunia dari semuanya, muslim atau kafir, kecuali muslim yang mati syahid. Karena dia berharap bukan untuk kembali ke keluarganya, istrinya, anaknya, pekerjaannya, teman-temannya, kembali ingin ikut perang lagi, ditusuk musuh lagi, baru kemudian dia mati, kemudian dia kembali lagi begitu. Itu harapan orang mati syahid, semuanya begitu. Ini kata Nabi SAW, karena besarnya pahala yang mereka lihat disiapkan oleh Allah. Orang-orang yang mati syahid hidup tidak seperti umumnya manusia. Mereka hidup dan mereka diberikan rezeki sebelum masuk ke dalam surga. Begitu tetes darahnya menetes, maka langsung dia ruhnya dibawa ke surga atau keliling di sekitar surga. Surah Al-Imran, surah nomor 3 menceritakan masalah itu, ayat 169 sampai 171. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alaihim wala hum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa anna allaha la yudhi'u ajral mu'minin. Jangan pernah kalian mengira orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati, tapi mereka hidup dengan sebenar-benarnya di sisi Tuhan mereka. Kata ulama tafsir, di surga. Yurzakun, diberikan rezeki yang banyak. Mereka sangat gembira terhadap apa yang diberikan oleh Allah untuk mereka dari karunia-Nya, dan mereka mengirim berita gembira kepada orang-orang yang belum menyusul mereka mati syahid dari orang-orang yang masih hidup, agar mereka jangan takut dan jangan bersedih. Mereka selalu gembira dengan nikmat yang sedang Allah siapkan buat mereka dari karunia-Nya, dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan pahalanya orang-orang beriman. Ketika ayat Al-Imran ini turun kepada para syuhada Badr, di mana pada saat mereka jenazahnya dikumpulin akan dikubur oleh Nabi SAW, beliau bersabda, teman-teman kalian ini sekarang ruh mereka sedang berbicara dengan Allah, dan mereka berkata, ya Allah, kembalikan kami di dunia karena kami ingin berperang lagi, kemudian kami terbunuh lagi, karena besarnya pahala yang Allah siapkan. Maka Allah berfirman kepada mereka, sudah menjadi hukumku tidak boleh lagi orang yang meninggal kembali ke dunia. Lalu mereka mengatakan, kalau begitu ya Allah, beritakan kepada orang-orang yang belum menyusul kami, supaya mereka enggak usah takut, enggak usah sedih, hadapin saja musuh. Mati terbunuh, ditusuk musuh, atau mati seperti apapun modelnya, tetap mereka akan mendapatkan ini semua. Maka Allah menurunkan firman-Nya yang tadi, mereka menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang belum menyusul mereka, agar jangan takut dan jangan bersedih. Ditanyakan kepada baginda Nabi SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, ya Rasulullah, amal apa kira-kira yang bisa menyamai pahala jihad? Beliau mengatakan, kalian tidak akan bisa menemukan. Lalu sahabat mengulanginya 2 sampai 3 kali. Lalu kemudian semuanya jawaban Nabi sama, kalian tidak akan bisa menemukan. Kemudian beliau berkata, mathalul mujahidina fi sabilillah kamathalis sa'imil qa'imil qanit bi ayatillah la yaftur min salatin wa siyamin hatta yarji al-mujahid fi sabilillah. Hadis ini riwayat Bukhari, ya. Bukan riwayat Muslim tapi riwayat Bukhari. Bukhari saja maksud saya. Kata Nabi SAW, perumpamaan orang yang pergi berjihad di jalan Allah seperti ibaratnya orang yang rutin terus setiap siangnya puasa, setiap malamnya sholat, dan juga tunduk dan khusyuk dalam membaca ayat-ayat Allah, tidak pernah putus asa dari sholat dan puasanya sampai mujahid itu pulang dari jalan Allah. Jadi tiap hari pun kita puasa, tiap hari pun kita sholat malam, khusyuk, mengkhatam Al-Quran pun tetap belum bisa menyamai pahalanya orang-orang yang pergi berjihad. Kemudian teman-teman sekalian, kita pindah, satu lagi, hadis Nabi SAW yang lain, hadis sahih. Kata Nabi SAW, ada 2 buah hadis, ya. Hadis yang ini sahih Bukhari Muslim. Bukhari Muslim meriwayatkan, ditanyakan kepada Nabi SAW, amal apa yang paling afdal? Beliau mengatakan iman kepada Allah dan Rasulnya.
Lalu ditanya lagi, kemudian apa? Kata Nabi SAW, jihad di jalan Allah. Hadis yang terakhir, menunggu saja di perbatasan antara muslim sama musuh, itu sudah cukup mendapatkan pahala yang sangat besar. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, ribatu yawman wa laylatin khairu min siyami syahrin wa qiyami. Ribat, mengikat diri satu hari di jalan Allah, di medan pertempuran atau di perbatasan antara musuh sama muslim, sama pahalanya dengan puasa sebulan dan solat malam sebulan. Satu harinya sama dengan sebulan. Wa in mata fihi jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'mal. Dan kalaupun dia meninggal, maka semua amal yang pernah dia kerjakan tetap dicatat oleh Allah sampai menjelang hari kiamat. Wa ujri alaihi rizquhu wa umina minal fitan. Dan tetap rezekinya diberikan, kata sebagian ulama hadis, rezekinya di akhirat dan rezeki untuk keluarganya di dunia. Tidak ada mujahid yang istrinya sengsara dan anaknya yang ditinggal. Dan juga dia akan diselamatkan dari fitnah. Yang ketiga yang keempat teman-teman, setelah fadilah Islam dengan keadilan, tidak ada rasisme, fadilah sabar, kemudian juga kita sudah sebutkan fadilah jihad. Kita masuk teman-teman ke fadilah azan. Azan kita tahu karena Bilal menjadi muadzin. Bilal menjadi muadzin dan ini punya fadilah. Dengarkan baik-baik teman-teman sekalian. Orang yang jadi muadzin, dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Karena semua orang yang sholat bersamanya dia panen pahalanya. Hadis Bukhari Muslim menyebutkan masalah itu. Kata Nabi SAW, "Lo ya'lamun nasu ma fin nida'i was saffil awal la atau thumma lam yajidu illa an yustahamu alaih lastahamu." Hadis Bukhari Muslim. Kalau seandainya manusia mengetahui pahala yang dijanjikan di azan dan saf pertama, maksudnya azan adalah menjadi muazzin atau menjawab azan muazzin atau menjawab solat pada saat muazzin kumandangkan. Semua kembali kepada muazzinnya. Kemudian mereka tidak dapat kecuali harus bersaing untuk menjadi muazzin atau berada di saf pertama, maka pasti mereka akan bersaing. Dalam hadis riwayat Nasai dikatakan, kata Nabi SAW, walahu mithl ajr man shalla ma'ah, dan muadzin akan mendapatkan seluruh pahala orang yang sholat bersamanya. Yang kedua, selain pahala yang besar, muadzin juga akan mendapatkan fadilah semua yang mendengarkan suaranya menjadi saksi untuknya pada hari kiamat. Dalam hadis yang sahih riwayat Abu Ya'la, kata Rasulullah SAW, la yasma' sautuhu jin wala ins wala hajar wala syajar illa syahidalah. Tidak ada sesuatu pun yang mendengarkan suara muadzin dari jin, manusia, batu, pohon, kecuali semuanya akan menjadi saksi untuknya. Dalam hadis sahih yang lain diriwayatkan Ibnu Khuzaimah, kata Rasulullah SAW, la yasma' sautuhu syajarun wala madarun wala hajarun wala jinnun wala ins illa syahidalahu. Tidak ada yang mendengarkan suara muadzin dari pohon, lumpur atau tanah, batu-batuan, jin, juga manusia, kecuali akan menjadi saksi untuknya pada hari kiamat. Para muadzin diampuni dosanya. Setiap kali azan dosanya berguguran. Sebagaimana hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Rasulullah SAW, al-muadzinu yukfar lahu bimaddi sautihi wa yashhad lahu kullu ratbin wa yabis. Setiap muadzin pasti diampuni semua dosa-dosanya sejauh suaranya bisa terdengar, dan semua yang mendengarkan suaranya akan jadi saksi, baik itu benda basah ataupun benda kering. Yang keempat, orang yang jadi muadzin, kalau sudah dinobatkan jadi muadzin, orangnya langsung secara otomatis dalam Islam bisa dipercaya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, al-imamu dhamin wal muadzinu mu'taman, Allahumma arshidil a'immah waghfir lil muadzinin. Sesungguhnya imam itu dijamin hidupnya, disuruh jamin oleh Nabi SAW, dan para muadzin terpercaya atau dipercaya. Ya Allah, pandulah selalu imam-imam kami
dan ampunilah para muadzin kami. Yang kelima, syaitan lari pada saat mendengarkan suara azannya. Dan ini luar biasa, siapapun dia jadi muadzin, maka syaitan akan lari. Dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza nudiya lis-salati adbara syaitan wa lahu duratun hatta la yasma'u ta'dzin." Sesungguhnya kalau azan dikumandangkan maka semua syaitan lari dan dia mengeluarkan kentutnya sampai dia tidak mendengarkan azan. Artinya karena takutnya dia lari sampai dia mengeluarkan angin, kemudian dia lari sampai suara azan gak kedengaran. Yang keenam, orang yang jadi muadzin akan sangat dikenal pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, "Al-muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah." Sesungguhnya para muadzin adalah orang-orang yang paling tinggi lehernya pada hari kiamat. Dan maknanya adalah paling dikenal. Orang langsung bisa tahu ini muadzin. Allah perkenalkan mereka dengan meninggikan postur tubuhnya lebih dari yang lainnya. Yang ketujuh, Allah memujinya secara langsung dan Allah mengampuni dan menjanjikan surga bagi setiap muadzin. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Kata Nabi SAW, "Ya'jabu rabbukum min ra'i ghanamin fi ra'si syaniyati bijabalin yu'adzim bis salati wa yusalli fayaqulu Allahu azza wa jal unzuru ila abdi hadha yu'adzinu wa yuqimus salah yakhafu minni faqad ghafartu li abdi wa adkhaltuhul jannah." Allah kagum, kata Allah, dengan seorang pengembala kambing yang berada di atas puncak gunung. Kemudian tiba waktu solat, dia pun azan, lalu dia iqamah dan dia solat. Allah berfirman kepada para malaikat, Allah yang maha suci dan maha tinggi berfirman, "Lihatlah hambaku ini, dia azan dan dia mengiqamahkan solat, mendirikan solat karena takut kepadaku, maka aku telah ampuni dosa-dosanya dan aku masukkan dia ke dalam surga." Juga ada jaminan secara khusus. Tadi Allah memujinya. Poin ke-8, dapat jaminan surga. Ini juga ada hadis yang lain mengatakan riwayat Nasa'i. Tadi poin ke-7 saya sempat mengatakan juga ada jaminan surganya. Tapi di sini dikhususkan jaminan surga. Hadis riwayat Nasa'i, pada saat Nabi SAW mendengarkan azannya Bilal, beliau mengatakan, "Man qala mithla hadha." Siapa yang mengucapkan atau melakukan perbuatan seperti Bilal ini, azan, dakhalal jannah, dia pasti akan masuk ke dalam surga. Juga kata Nabi SAW, riwayat Imam Ibnu Majah dan Hakim dengan sanad sahih, kata Nabi SAW, "Man adzana ithnatai asyrata sanah wajabat lahul jannah wa kutiba lahu bita'zinihi fi kulli yawmin sittuna hasanah wa bi iqamatihi thalathuna hasanah." Siapa yang sempat menjadi muazzin selama 12 tahun, dijamin baginya masuk ke dalam surga, dan dicatatkan baginya setiap harinya atau setiap dia azan 60 pahala dan setiap iqamahnya 30 pahala. Dan ini berarti ada hadis yang menjelaskan kepada kita tentang fadilah tetap kokoh menjadi seorang muadzin, bertahan pada saat itu. Yang terakhir teman-teman sekalian, dari pelajaran yang bisa kita ambil adalah fadilah membebaskan budak. Dan budak bisa ditemukan dari peperangan. Kalau seorang muslim atau pasukan muslim berperang melawan musuh, kemudian menang dalam peperangan tersebut yang sudah kita jelaskan tentunya, adab-adab dalam jihad di bahasan-bahasan yang sebelumnya, pasukan muslim gak boleh menyerang sebelum menjelaskan Islam. Kecuali musuh itu jelas-jelas mau menyerang Islam lebih dulu, maka boleh diserang tanpa penawaran. Tapi kalau kita mau ekspansi, maka harusnya kita menaruhkan Islam dulu. Pasukan Islam tidak boleh kalau perang membunuh wanita, membunuh anak-anak, membunuh orang tua, membunuh orang yang sudah menyerah, merusak fasilitas umum, merusak tempat-tempat ibadah, membakar, membunuh hewan-hewan. Ini semua tidak dibolehkan, ada adabnya. Budak-budak ditawan, tawanan ditawan jadi budak, dan sunnah Nabi SAW adalah membebaskan mereka. Bebaskan. Allah selalu sebutkan tentang masalah pembebasan budak dan pahalanya besar. Di antaranya adalah surah Al-Balad, surah nomor 90 ayat 11 sampai ayat 13.
Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Apakah kalian tahu sesuatu yang sulit untuk ditempuh oleh orang tapi pahalanya besar? Apakah kalian tahu apa itu sesuatu yang sulit dan untuk dikerjakan oleh orang tapi pahalanya besar? Maka Allah mengatakan fakku raqabah, pembebasan budak. Pembebasan budak, karena budak bisa diperjualbelikan. Seperti tadi Abu Bakar lakukan kepada Bilal radhiyallahu anhu. Jemaah, ini adalah fadilah yang sangat besar. Budak-budak ini teman-teman sekalian, kalau ada tawanan perang atau ditemukan di pasar peperangan, atau ada orang yang ditindas, karena zaman dulu juga atau zaman sekarang masih ada orang dianggap jadi budak karena nggak bisa bayar utang. Ya, seperti pernah saya ceritakan, sekarang teman-teman kita di Myanmar, orang-orang Muslim Myanmar yang sudah dibawa ke negeri-negeri seperti Thailand, itu mereka ditawan, jadi kayak tawanan perangnya orang-orang tersebut. Salah seorang doktor dari Bahrain yang kebetulan saya kenal beliau, Dr. Hasan, beliau ada cuplikan di YouTube dan beliau pergi ke sana sendiri dan beliau membahasakan, tapi memang cuplikan YouTube masih dalam bahasa Arab, kalau muslim-muslim ini sekarang dianggap menjadi budak bagi mereka. Dan dia mengajak agar muslimin membebaskan. Setiap muslim Myanmar dibebaskan dari penjara Thailand kalau dibayar dengan $1.000. Dan ini adalah pembebasan budak. Ini fadilah. Dan kata Nabi SAW berhubungan dengan masalah di dalam hadis Bukhari, budak apa yang paling besar pahalanya? Kata Nabi SAW, aglaha thamanun wa ahabbaha ila sayyidiha. Yang paling mahal nilainya dan yang paling disukai oleh majikannya. Kena rajin, kena baik, maka dibebasin. Seperti itulah. Kemudian juga membebaskan budak ini fadilahnya besar, disebutkan juga dalam hadis. Sebuah hadis yang disabdakan oleh Nabi SAW, Thalathatun yu'tuna ujurahum marratain. Ada 3 golongan yang Allah kasih pahala double. Yang pertama, rajulun min ahlil kitab amana bi nabiyhi wa adraka an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi wattaba'ahu wa saddaqahu falahu ajran. Orang yang pertama mendapatkan double pahala dalam Islam adalah seorang dari ahli kitab, Yahudi atau Nasrani, yang pernah beriman pada nabinya, Nabi Musa atau Nabi Isa. Kemudian dia mendengar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia beriman kepadanya, lalu mengikuti ajarannya dan membenarkannya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Yang kedua adalah wa abdun mamlukun adda haqqallahi wa haqqa sayyidihi falahu ajran. Dan seorang hamba budak yang memberikan haknya Allah dalam ibadah dan memberikan hak majikannya, ini juga mendapatkan 2 pahala. Dan yang ketiga, saya yakin laki-laki banyak yang suka yang ketiga ini, ya. Tapi dengarkan dulu, ya. Warajulun kanat lahu amatun fakadzaha fa ahsana gidhaiha thumma addabaha fa ahsana ta'dibaha wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha thumma a'taqaha wa tazawwajaha falahu ajran. Seorang laki-laki yang memiliki seorang budak wanita, lalu kemudian dia memberikan makanan yang paling terbaik, lalu dia mendidiknya dengan didikan yang baik, dia mengajarkannya dengan ajaran-ajaran yang baik, kemudian dia bebaskan setelah itu, lalu dia menikahinya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Juga dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, tadi itu hadis Bukhari juga ya, kata Nabi SAW, ayyuma rajulin a'taqa imra'an musliman istankadallahu bikulli udwin minhu udwan minan nar. Barang siapa yang membebaskan seorang budak muslim, maka Allah akan membebaskan dengan setiap anggota tubuhnya budak itu, tubuh orang yang membebaskannya dari api neraka. Ini semua fadilah-fadilah yang luar biasa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan membebaskan budak adalah pahala yang sangat besar. Kemudian teman-teman sekalian, para budak-budak juga ini memiliki beberapa hukum yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adanya wala. Wala tadi adalah adanya penisbatan maulah kepada majikannya. Ini pernah kita jelaskan juga di beberapa pertemuan yang lalu, tapi saya ingatkan kembali. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha pernah dalam hadis Abu Daud mau membeli seorang budak wanita yang bernama Amrah binti Abdurrahman. Lalu Nabi SAW mengatakan, belilah wahai Aisyah dan bebaskanlah,
Karena al-wala akan diberikan kepada orang yang membebaskan. Dan al-wala artinya misalnya Amrah ini kan dibebaskan oleh Aisyah. Maka dikatakan Amrah maulahnya Aisyah. Jadi bekas mantan budaknya Aisyah. Dan kalau Amrah jadi kaya kemudian meninggal dunia, Aisyah termasuk mendapatkan warisannya. Kemudian juga kita tahu dalam Islam bisa dijadikan sebagai para budak ini bisa mengajukan mukatib atau mengajukan pembebasan diri. Dia bisa mengatakan, Tuan saya mau bebas. Bagaimana syaratnya? Tuannya bilang kau harus bayar 10 juta. Maka dia bilang baik, saya bekerja, saya bayar 1 juta 1 bulan. 10 bulan saya bebas. Namanya mukatib. Dan ini boleh dilakukan. Bahkan kalau budak sudah mengucapkan, majikannya dianjurkan tidak menolak. Karena Allah berfirman dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, potongan ayat ini. Walladzina yabtagunal kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Al-ayah. Dan orang-orang atau budak-budak yang mengajukan untuk bebas dengan cara mukatib, dia mau bayar dengan cara cicil, maka dari budak-budak kalian maka terimalah itu. Kalau kalian mengetahui budak-budak ini kalau bebas menjadi orang-orang yang baik. Juga kata Nabi SAW, 3 golongan yang pasti Allah berikan rezeki. Yang pertama mukatib. Kalau budak mau bebas sendiri, Allah pasti janjikan rezeki. Yang kedua mujahid. Perang keluar dengan baju di badan pun Allah akan berikan makanan, minuman, rezeki dipenuhi. Dan yang ketiga, siapa yang menikah karena takut terjerumus pada yang haram. Selanjutnya teman-teman sekalian, selain al-mukatib, selain al-wala, selain tadi juga fadilah orang bebasin budak, kita tahu juga budak bisa jadi kafarah, pembebasan, pembersihan dari kesalahan kita. Seperti misal tentang masalah Nabi SAW menyuruh seorang sahabat yang datang dari pinggir kota Madinah, yang datang dan mengatakan, ya Rasulullah, saya telah binasa. Saya telah binasa. Lalu kata Nabi SAW mengatakan, kenapa? Dia bilang, saya baru menggauli istri saya, istrinya sendiri, tapi di siang hari Ramadan, lagi puasa. Kata Nabi SAW, kau punya budak yang bisa kau bebaskan? Dia bilang tidak ada. Berarti tandanya membebaskan budak bisa membersihkan itu. Apa kau bisa puasa 2 bulan berturut-turut? Kata dia tidak bisa ya Rasulullah. Apa kau bisa memberikan makan 60 orang miskin? Maka dia mengatakan tidak bisa ya Rasulullah. Lalu Nabi datang mendapat bagian, ada orang yang memberikan Nabi 1 keranjang kurma. Kata Nabi, mana tadi orang yang punya masalah tuh? Diangkat tangan saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, bawa ini sedekahkan, kasih orang miskin supaya kau bebas. Tidak punya budak, tidak bisa puasa 2 bulan, tidak bisa berikan makan orang miskin, 60 orang. Kata dia, ya Rasulullah, demi Allah, tidak ada orang yang hidup di Madinah, di antara 2 gerbangnya Madinah ini, lebih miskin daripada saya. Saya orang paling miskin, maka saya yang paling berhak atas kurma ini. Maka kata Nabi SAW sambil tersenyum sampai gigi geraham beliau kelihatan, ambillah kalau begitu. Tapi saksi bahasan kita adalah pembebasan budak bisa digunakan di sini untuk orang yang berhubungan biologis dengan istrinya di siang hari Ramadan atau lagi puasa. Dia harus bayar puasanya dan dia harus juga bebasin budak atau tadi pilihannya. Kemudian juga bagi orang yang membunuh, kafaranya ada. Ya, kalau dia membunuh dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 92. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. Tidak layak seorang mukmin dikatakan membunuh mukmin lain kecuali karena keadaan salah. Wa man qatala mu'minan khata'a fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahli. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan cara salah, tidak sengaja, maka dia bersihkan kesalahannya dengan membebaskan budak yang mukminah dan membayar denda kepada keluarganya korban. Illa ayyasaddaqu, kecuali keluarganya korban mau bersedekah, enggak mau terima dia, enggak usah, enggak apa-apa deh, kami maafkan. Fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah. Kalau seandainya ada permusuhan antara kalian dengan kelompok Islam yang lain, kemudian terjadi pembunuhan, maka juga sama kafaranya bebasin budak, tapi tidak ada dia di sini. Kemudian wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, kalau seandainya kalian membunuh seorang kafir tapi ada kesepakatan damai dengan kalian,
fadiyatun musallamatun ila ahli, maka harus memberikan dia denda kepada keluarganya, harta sejumlah harta, wa tahriru raqabatin mu'minah, dan bebaskan juga budak yang mukminah. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah. Siapa yang tidak dapat budak untuk itu, maka dia boleh berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tanda taubat kepada Allah karena membunuh tadi. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Juga kalau orang bersumpah salah, dia bilang wallahi saya tidak lakukan, ternyata dia lakukan, maka dendanya juga hukumannya bebasin budak. Ayatnya berbunyi masalah itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 89. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yu'akhidukumullahu billagwi fi aimanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Allah tidak akan menghukum kalian dengan sumpah yang tidak disengaja, tapi Allah mengambil sumpah yang kalian tekadkan dalam hati. Fakaffaratuhu, dan dendahnya adalah kalau sumpah ternyata salah, it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum. Kalian memberikan makan 10 orang miskin sesuai dengan makanan yang kalian makan di rumah kalian, dan juga atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin itu, au tahriru raqabah, atau bebaskan budak. Faman lam yajid, siapa yang tidak dapat itu, tidak bisa memberikan makan 10 orang miskin atau pakaian atau bebasin budak, fasiyamu thalathati ayyam, maka puasalah 3 hari berturut-turut. Dzalika kafaratu aimanikum idza halaftum, itulah pembersihan dosa atas sumpah kalian yang salah. Wahfadhu aimanakum, dan jaga baik-baik, sucikan sumpah-sumpah kalian, jangan mudah bersumpah. Kadzalika yubainullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun, itulah penjelasan dari Allah agar kalian bersyukur kepadanya. Juga teman-teman sekalian, Rasulullah SAW menyuruh agar diterima solat kita, maksudnya melengkapkan solat gerhana dengan cara bebasin budak. Begitu pula dengan sedekah secara umum. Aisyah mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, kalau Nabi SAW memerintahkan untuk bebasin budak pada saat terjadi gerhana, agar gerhana dihilangkan oleh Sang Pencipta Allah. Yang terakhir teman-teman sekalian adalah pembebasan budak dengan adanya kafarat, dengan adanya dosa zihar. Apa itu zihar? Seseorang berkata pada istrinya, suami berkata pada istrinya, kau seperti ibuku. Perkataannya tidak boleh, ini dosa besar teman-teman. Walaupun istrinya sudah berumur, dia enggak boleh mengatakan kamu seperti ibuku. Kalimat ini biasa digunakan untuk menjelaskan ke istrinya, saya tidak bisa menggaulimu. Ya. Dan ini tidak boleh sama sekali kita ucapkan. Masalah dia tidak bisa menggauli lagi istrinya itu urusan lain. Tapi mengucapkan kalau kau seperti ibuku itu dilarang. Namanya zihar. Kalau orang melakukan ini, maka dia harus kena denda. Allah berfirman di dalam surah Al-Mujadilah, surah nomor 58 ayat 2 sampai ayat 4. Dan ini penutupan bahasan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim. Orang-orang yang menzahir ya istrinya, maksudnya mengatakan kamu seperti ibuku. Sesungguhnya istri-istri itu bukan ibu mereka. In ummahatuhum illa allai waladnahum. Sesungguhnya ibu-ibu mereka adalah yang melahirkan mereka. Wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura. Dan perkataan seperti ini kata Allah adalah perkataan yang buruk dan perkataan dusta. Wa innallaha la'afuwun ghafur, dan Allah Maha Pengampun dan memaafkan. Walladzina yudhahiruna min nisaihim, dan orang-orang yang menzihar istrinya atau istri-istrinya, thumma yaudun lima qalu, kemudian mereka mau bertobat dari perkataan itu, fatahriru raqabah, maka mereka harus bebaskan budak. Ini saksi bahasan kita. Min qabli an yatamassa, sebelum keduanya berhubungan badan. Dzalikum tu'adzuna bih, itulah peringatan Allah sampaikan kepada kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir, Allah akan memberitahukan semua apa yang kalian kerjakan. Ayat terakhirnya ayat 4. Faman lam yajid, siapa yang tidak dapat budak,
fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum melakukan hubungan biologis. Artinya haram biologis pada istri yang sudah diucapkan kau seperti ibuku sebelum puasa 2 bulan berturut-turut. Faman lam yastati', siapa yang tidak mampu melakukan itu, fa it'amu sittina miskina, maka dia boleh memberikan 60 orang miskin makanan. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih, itu agar engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tilka hududullah, itu adalah batasan hukum Allah. Walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang-orang kafir azab yang pedih. Alhamdulillah teman-teman sekalian, ini yang kita bisa belajar dari Bilal radhiyallahu anhu. Intinya adalah bagaimana kita menciplak hidup manusia terbaik ini, dan semoga saja dengan itu kita akan bersama beliau di surga. Baiklah, kita berdoa kepada Allah SWT, semoga majlis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga saja semua amal yang sudah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan di depannya, ke depannya insyaallah diterima dengan kemahamurahannya, dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diganti menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Dan juga kita berdoa agar Indonesia diberikan rezekinya, dibukakan rezekinya, diluaskan ilmunya, dalam arti kata semua muslimin bisa kembali kepada ilmu syariat yang benar, dan juga diberikan pemimpin-pemimpin muslim yang adil, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain, dan semoga saudara-saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di mana mereka berada sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, bolehkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Mari satukan di majelis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau saudara saya mohon dimaafkan, dan sampai ketemu insyaAllah di bulan depan dengan sahabat yang mulia Ikrimah bin Abi Jahal akan kita bahas radhiyallahu anhu insyaAllah, dan setelahnya menyusul Hamzah bin Abdul Muttalib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.